Saya sampaikan makna syuara jamak dari kata syair, ya syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya. Syair pemusik, lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan tidak usah terlalu capek, jangan saling membantah, lelah nanti seperti itu. Habis waktunya. Yang antum tahu yang irama sekarang, do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do itu yang mengembangkan orang Islam. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, dal. Ya, sin, dal. Do re mi fa sol la si do itu dikembangkan, ada di situ. Ya, penemuan ini, penemuan itu, penemuan ini, penemuan itu. Antum tahu rumusan-rumusan yang sekarang jadi notasi-notasi musik? Ya, CDF, GBC, GBC, DFISK, DFISK, ABCIS D, ABCIS D, FISKIS A, FISKIS A, BCIS D, BCIS D, FISKIS ASB, FISKIS ASB, CIS ASB, CIS ASB, CIS ASB, CIS. Tahu itu? Itu yang jadi kunci A, kunci C, kunci D, kunci F gitu kan? Judi, gitu kan di situ. Nah, itu dari tadi rumusannya tuh. Nah, itu asalnya juga terinspirasi dari rumusan-rumusan sejak masa jahiliyah bahkan. Masa jahiliyah, di masa jahiliyah itu ada rumusan bikin syair. Syair di antara unsur syair itu ada 4. Disebut syair kalau memenuhi 4 unsur. Apa 4 unsurnya itu? Pertama, uslub gaya bahasa. Kedua, fasohah kejelasan. Ketiga, khayal imajinasi. Keempat, musik ada irama. Nah, semua yang 4 musik ini terhimpun dalam rumusan disebut dengan arud. Arud itu punya 16 rumus disebut dengan bahar. Ada bahar tawil. Rumusnya tawilun lahudunal buhuri fadailu. Fa'ulun fa'failun fa'ulun mafailu. Ada ke inti permasalahannya. Apakah benar syair itu harus ada musiknya? Iya. Katanya ada 5 rukun di dalamnya, ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Yang pertama afkar, ide, renungan pikiran. Terus yang kedua uslub, gaya bahasa. Kemudian yang ketiga al-fasaha, kefasihan. Yang kemudian yang keempat al-khayal, imajinasi. Kemudian yang kelima dia sebut iqa, musik, iqa, irama, notasi. Dia kumpul semua ya. Baik, pertanyaannya dari mana dia dapat ini? Dari mana dia dapat? Kan harusnya disebutkan buku yang mana. Oh, dia bawa 2 buku itu tadi. Itu 2 buku itu tidak ada penyebutan, tidak dari dekat, tidak dari kecil, syarat-syarat syair. Dan tidak pernah 2 buku itu menyebut bahwa syair itu musik. Tidak pernah. Sampai saya bolak-balik 2 buku itu. Barangkali saya ada yang luput. 2 kali saya bolak-balik. Padahal saya nggak suka baca. Untuk memastikan. Jelas ya? Baik. Ini dari mana mendapatnya? Kalau di ilmu syair itu jelas. Ilmu syair itu mereka definisikan sederhana, 3 kalimat saja. Al-kalamul mauzul al-muqaffa. Syair itu ucapan yang ada wazannya, timbangannya, dan berakhir dengan kofiyah-kofiyah. Nah, itu syair. Jadi cuman ucapan, ada timbangannya, ya, ada timbangannya, itu yang disebut dengan buhur syairiyah, lautan-lautan syair. Terus ada akhirnya, kofiyahnya. Jelas ya? Ada akhir dari kofiyahnya. Aya ayyuhar rajulu al-muallimu ghairahu halla li nafsika kana dat-ta'limu ibda bi nafsika fanhaha an gayyiha fa idza intahat fa anta hakimu. Ini akhirnya mim, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alayka ila fa'alta 'azimu. Jelas ya? Itu syairnya Abul Aswad Ad-Duali, pencetus ilmu nahwu. Syair bijaksana. Nah, ini akhirnya mim-mim semua. Nah, itu qafiyah namanya. Jelas ya? Ada wazannya. Iya. Nah, itu disebut mauzun. Dia punya wazan, punya timbangan. Iya. Syair itu tidak mesti ada iramanya. Dan tidak mesti antum punya fasaha. Karena itu ada yang dikritik ini syair tidak fasih. Tapi syair juga. Cuma dikatakan tidak apa? Tidak fasih. Bukan dari syarat syair dia harus fasih.
Jelas ya? Baik. Syair tidak mesti ada khayalan. Tidak mesti ada khayalan. Iya. Seorang ingin misalnya membuat syair tentang bidang-bidang dari ilmu, dia buat saja, nggak ada masalah. Seperti misalnya 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Ada 8 makhluk memang Allah ciptakan untuk apa? Untuk kekal, tidak sirna. Apa 8 makhluk itu? Wah, itu terlalu lama murojanya. Baik. Surga, neraka, arsy, kursi, lauhul mahfuz, qalam, ruh, dan tulang ekor manusia. Kata Suyuti rahimahullah, thamaniyatun hukmul baqaya ummuha minal khalqi wal baquna fi khayyizil adam hiyal arsu wal kursiyu jannatun wa narun wa ajabun wa arwahun kadzal lauhu wal qalam. Itu tidak perlu imajinasi, kumpul aja namanya. Siapa 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits? Kata Suyuti rahimahullahu taala, apa namanya? Al-mukthiruna wal mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalihi ibnu Umar. Abu Hurairah yalihi ibnu Umar. Wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. 7. Tidak perlu ada imajinasi. Sebut aja namanya. Apa susahnya? Perlu antum imajinasi? Hah? Syair itu. Syair. Nggak perlu imajinasi. Yang paling lucunya lagi harus ada musiknya. Dapat dari mana harus ada musiknya? Tadi saya sudah sebut Al-Hutai'ah ya, dia dengar musik, marah dia, suruh berhenti orang itu, atas dia pergi. Kalau memang syair ada musiknya, itu Al-Hutai'ah tidak akan mungkin membaca syair. Ada anak perempuannya, ada keluarganya, ya kan? Syair itu terdiri dari 3, semua syairnya orang Arab tidak lepas dari 3. Ada namanya sabab, ada namanya watat, dan ada namanya fasilah, fawasil. Ini 3. Sabab itu terbagi 2. Ada sabab khafif, ada sabab thaqil. Watat ada 2, ada watat majmu', ada watat mafruq. Kemudian fawasil, ada fawasil sughra, ada fasilah sughra, ada fasilah kubra. Ini antum jadi bingung ya. Karena kita bahas syair sekarang. Baik, sabab itu apa? Sabab itu kalau dia sabab khafif, itu ada 1 berharokat, 1 di sukun. Contoh bal, hal. Nah, itu sabab apa namanya? Khafif. Kalau sabab thaqil itu dua-duanya berharokat. Contoh 5, bima. Baik. Watat. Watat itu 2. Ada watat mafruq, ada watat majmu'. 2 harokat, 2 berharokat, tengahnya sukun. Qala, kaifa. Jelas ya? 2 sama-sama berharokat, akhirnya sukun. Contoh na'am. Fathah, kemudian sukun. Jadi sekarang saya mau nanya, hal, bal, ada irama antum dengar tadi? Hah? Kalau antum ucapkan biasa, kaifa haluka ya fulan, itu bagaimana? Musik itu? Nggak ada ya. Kecuali saya bilang kaifa haluka ya fulan, itu baru mungkin nyanyi. Itu dimasukin namanya. Syair bisa dinyanyikan, bisa dilakukan, bisa. Tapi pada dasarnya syair tidak ada mensyaratkan harus ada musik. Dari mana dapatnya? Jelas ya? Sama dengan fasilah, fasilah kubra, fasilah sughra. Iya. Dikumpul oleh apa namanya? Didekatkan oleh ahli arut ya, dikatakan lam ara apa namanya? Lam ala dhahri jabalin samakatan. Nah, itu begitu. Sughra ala samakah nasarahum darabahum, itu fasilah kubra. Nah, dia bilang darabahum harus ada nadanya. Tapi orang Arab itu tahu kalau dibilang hu, nah itu ada timbangannya. Sebab ada yang berharokat, ada yang sukun, kan begitu. Kaifa ada fathah, ada sukun, ada fathah. Nah, itu timbangan namanya. Jelas ya? Nah, itulah yang diserap, dimasukkan oleh Al-Khalil, terjadilah buhur syairiyah. Jadi dari pemahaman itu saja kita sudah bisa memahami bahwa syair itu tidak disyaratkan harus ada apa? Harus ada musik. 5 syarat yang lain juga tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Yang disebutkan di dalam buku-buku tentang Al-Qafiyah wal Arud, seorang penyair itu
sebaiknya memiliki beberapa kriteria kalau dia mau menjadi penyair handal. Saya ini bisa bikin syair, alhamdulillah. Cuman kalau saya bikin syair, saya harus di depan meja atau saya harus berpikir lama. Saya tulis timbangan baru saya bisa bikin. Kalau orang Arab tidak. Dia lihat sesuatu bisa langsung dia bahasakan. Ya, antum kasih syair langsung dia balas bisa. Orang-orang yang fasih. Yaitu penguasaan mereka karena dia tahu timbangan-timbangannya, cara membahasakannya, bahasanya. Itu yang dikatakan, disangka oleh sebagian orang ini sebagai irama. Disangka irama itu adalah alat musik. Nah, itu letak kekeliruannya di situ. Seorang penyair memang perlu banyak sifat. Dia harus jago ilmu nahwu. Dia harus paham kondisinya orang Arab. Dia bisa pandai, imajinasi nggak apa-apa. Dia bisa kalau dia perlu untuk menghayalkan, untuk bikin sesuatu yang menarik, dia hadirkan. Iya, dia hadirkan. Jelas ya? Dia memang harus hadirkan. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inda safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu menghendaki keselamatan, tetapi kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Kan perlu dihadirkan hal yang mencocoki keindahan bahasa. Itu bekal si penyairnya, bukan syarat sebuah syair. Dia perlu ilmu balaghah dengan 3 jenisnya. Dia perlu banyak membaca dari buku-buku sastra Arab. Sering dia baca syair-syairnya orang Arab, termasuk Al-Mu'allaqat As-Sab'ah. Ini juga ceritanya tentang Al-Mu'allaqat As-Sab'ah, kalau saya komentari panjang lagi ya. Baik. Kemudian banyak hal terkait dengan syair itu diperlukan oleh seorang penyair. Ada yang menyebutkan belasan, ada yang menyebutkan puluhan. Ada yang menyebutkan puluhan. Baik. Tapi maksudnya bahwa seseorang itu ketika memberi syarat-syarat seperti ini, itu harus jelas dari mana asal usulnya. Harus dia terangkan sumbernya dari mana. Ini tidak ada yang mendahului.